channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ketempelan Jim Yoshidian. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Bu Wahyu, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Saat waktu liburan tiba, keluarganya Bu Wahyu ini berlibur ke salah satu tempat wisata yang ada di kotanya. Namun sepulangnya dari tempat wisata itu, anaknya Bu Wahyu menangis keras dengan menghentak-hentakan kakinya. Entah sebab apa, bahkan di jam 8 malam anaknya Bu Wahyu itu biasanya sudah tidur. Namun tidak untuk malam itu. Sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tangisan sang anaknya enggan untuk berhenti. Bu Wahyu sendiri mengira kalau anaknya ini kelelahan akibat berwisata tadi. Tapi kenapa tangisannya tidak kunjung berhenti, yang membuat seisi rumah sampai kebingungan. Diberi ASI tidak mau, digendong tetap saja menangis, membuat tetangga sebelahnya itu sampai terganggu. Dan mereka akhirnya berdatangan untuk melihat kondisi anaknya Bu Wahyu. "Ada apa, Bu? Kok anaknya nangis terus?" tanya salah satu warga. "Tidak tahu ini, Bu. Biasanya tidur jam 8, tapi ini sampai tengah malam tidak mau tidur, malah nangis terus," jawab Bu Wahyu. "Tadi sempat bepergian tidak?" tanya warga lagi. "Iya, Bu. Tadi saya sekeluarga itu pergi ke pantai," jawab Bu Wahyu. "Oh, mungkin itu sebabnya, Bu. Anak kecil itu gampang terkena sawan. Coba taburkan garam di sekeliling untuk menangkalnya, Bu. Barangkali bisa menangkalnya, Bu," saran warga tersebut. Suaminya Bu Wahyu yang mendapatkan saran dari tetangganya langsung ke dapur mengambil garam dan ditabur-taburkan di sekeliling rumahnya sampai 3 kali putaran. Berkat taburan garam itu memang membuat anaknya Bu Wahyu tidak lagi rewel. Bu Wahyu dan sang suami meyakini kalau garam itu ternyata bisa membuat pengaruh jin atau apapun yang menempel di tubuh anaknya itu bisa kabur. 2 jam kemudian, setelah anaknya Bu Wahyu disusui dan akan diletakkan di tempat tidur, seketika itu juga menjerit tidak mau lepas dari gendongan orang tuanya. Padahal biasanya setelah disusui dan diletakkan di tempat tidur, anaknya itu akan main sendiri, tidak rewel sama sekali. Sesekali Bu Wahyu mencoba menurunkan anaknya, tapi selalu gagal. Suaminya termasuk kakek neneknya mencoba untuk membantu agar anaknya Bu Wahyu bisa lepas dari gendongan ibunya. Dari mulai anak itu dipindah ke suaminya, dipindah ke kakeknya, ke neneknya, masih saja menangis, bahkan meronta-ronta tidak mau disentuh selain ibunya. "Aduh, diam nak, jangan nangis terus. Pak, coba taburkan garam lagi di sekeliling rumah," suruh Bu Wahyu. Suaminya Bu Wahyu pun sampai 1 putaran menaburkan garam. Tapi kondisi anaknya semakin menjadi-jadi. Jeritan seperti orang yang sedang kesakitan dengan keringat dingin yang bercucuran. Anak kecil yang masih berusia 3 tahun belum bisa berbicara lancar, hanya tangisan yang dia keluarkan. Dan tangannya ini selalu menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamarnya.
Raut wajah yang ketakutan benar-benar tidak bisa dipungkiri. Sampai singkat ceritanya, jam 5 pagi anaknya Bu Wahyu tetap menangis. Suaminya Bu Wahyu bingung harus bagaimana lagi. Lalu kemudian kakek neneknya menyarankan kepada suaminya Bu Wahyu, "Coba kamu datang ke masjid temui Pak Kiai, panggil beliau untuk kesini," perintah kakeknya. Suaminya Bu Wahyu langsung ke masjid bergegas menemui Pak Kiai yang memang dikenal sebagai praktisi. Sesampainya di sana, ternyata Pak Kiai sudah pulang ke rumahnya. Jarak masjid dengan rumahnya itu sekitar 10 menitan. Namun sesampainya di sana, Pak Kiai sudah keburu pergi untuk mengajar santrinya yang memang kebetulan beliau pendiri pondok pesantren di daerahnya. Sementara kondisi anaknya waktu itu hanya mau digendong Bu Wahyu. Bu Wahyu hanya bersandar kepada suaminya karena dia sangat kelelahan semalaman tidak tidur. Kondisi anaknya yang ketakutan, entah dia itu melihat apa, pelukan yang sangat erat dengan cerita tangisan tidak henti-hentinya. Dikasih air minum pun ditolak mentah-mentah. Bu Wahyu benar-benar merasakan bagaimana yang namanya wisata dan pulangnya mendapati anaknya seperti diganggu oleh alam gaib. Dan itu berlangsung sampai 2 hari. Ketika azan maghrib itu terdengar, satu keluarga ini akan memungkinkan ibadah sholat maghrib berjamaah di rumahnya, yang dimana Bu Wahyu juga ikut sholat. Ketika anaknya ini akan diturunkan, kondisi anaknya itu sama sekali tidak seperti anak yang berusia 3 tahun. Matanya yang menatap Bu Wahyu dengan tajam serta cengkraman di lengannya Bu Wahyu semakin kuat. Aura yang dipancarkan oleh anaknya Bu Wahyu pun sangat berbeda. Bu Wahyu sendiri yang sebagai orang tuanya sangat mengenal karakternya. Kebiasaan yang setiap kali ditinggal sholat itu biasa-biasa saja. Tidak ada tangisan, bahkan anak itu main sendiri. Tapi kali ini berbeda. Sampai Bu Wahyu membatalkan sholat berjamaahnya. Setelah satu keluarganya melakukan sholat maghrib, Bu Wahyu meminta agar suaminya ini menggendong anaknya. Tapi di saat anaknya digendong sama bapaknya, awalnya menurut. Anaknya diberikan mainan untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi saat rakaat terakhir, anaknya Bu Wahyu ini menangis sangat kencang sekali. Lagi-lagi suara tangisan itu terdengar. Setelah sholat maghrib telah dilaksanakan, anaknya Bu Wahyu langsung menatap tajam ibunya. Namun tatapannya tidak seperti anaknya yang ia kenali. "Pak, ini kenapa Pak? Tatapan anak kita tajam sekali. Ini sebenarnya ada apa Pak?" tanya Bu Wahyu panik. "Mungkin karena ibu pakai mukena Bu," kata suaminya. "Tapi ini bukan kali pertama anak kita melihat ibu pakai mukena Pak. Bahkan sudah setiap hari anak kita sudah melihat ibu memakai mukena," jawab Bu Wahyu. Saat disuami makanan pun, piring yang dipegang Bu Wahyu ini dihempaskan begitu saja sampai pecah dan berserakan di lantai. "Astagfirullahaladzim, anak kita itu tidak pernah sekasar ini Pak. Kenapa kok dia sampai menolak untuk disuapi Pak?" kata Bu Wahyu panik. "Tenang Bu, sepertinya Bapak harus mendatangi Pak Kiai lagi," jawab suaminya Bu Wahyu. Ketakutan serta tingkah laku sang anak ini tidak mencerminkan anak seusianya. Perilaku kasar, sering menunjuk pintu kamarnya, dan sering menangis dengan menghentak-hentakkan kakinya, yang sebelumnya anaknya selalu menurut dengan perintah orang tuanya. Semenjak kejadian itu, anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini selalu memberontak. Lalu kemudian setelah sholat isya, suaminya Bu Wahyu bergegas mendatangi kediaman Pak Kiai yang kebetulan ada di rumah. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak," ujar suaminya Bu Wahyu. "Waalaikumsalam, ada apa Pak?" jawab Pak Kiai.
Ini Pak, saya mau meminta bantuan kepada Pak Kiai. Anak saya dari kemarin malam itu selalu menangis Pak. Saya sendiri tidak tahu penyebabnya apa Pak. Maka dari itu tolong bantu saya Pak, ujar suaminya Bu Wahyu memohon kepada Pak Kiai. Singkat ceritanya kurang lebihnya hampir jam 8 malam Pak Kiai mendatangi kediamannya Bu Wahyu dan melihat kondisi anaknya yang seperti kerasukan, memberontak sana-sini sampai dipegang 3 orang. Astagfirullahaladzim, kok sampai begini itu kalian dari mana sebelumnya? Tanya Pak Kiai. Jadi begini Pak, kemarin itu saya beserta keluarga pergi ke salah satu pantai di daerah sini. Nah pulang-pulang itu anak saya menangis dan selalu menunjuk pintu kamar. Nangisnya itu sampai semalam tidak berhenti. Dan di pagi harinya pun tingkah lakunya itu aneh Pak. Dia sering menatap saya dengan tatapan tajam, mencengkram lengan saya. Setiap kali saya suapi, pasti dia memberontak, ujar Bu Wahyu menjelaskan. Bismillah, saya akan mencoba tangani anak ibu dan bapak. Tapi sebelumnya saya meminta 1 botol air mineral, pinta Pak Kiai. Air mineral yang dibacakan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran diminumkan kepada anaknya Bu Wahyu. Bu, bismillah, ini coba diminumkan kepada anaknya, perintah Pak Kiai. Setelah air itu diminumkan kepada anaknya Bu Wahyu, kondisi anaknya tiba-tiba menjerit meronta-ronta dengan tangan memegang perutnya seperti tidak menerima air itu masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh yang menggeliat-geliat dengan berucap panas membuat Bu Wahyu dan suaminya semakin khawatir. Anaknya diangkat dan digendong. Dalam gendongannya anaknya itu mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti bukan anak kecil dengan tatapan yang sangat menusuk. Pak Kiai akhirnya mencoba memegang bagian tubuh anak kecil tersebut dengan merapalkan doa sembari memegang tubuh anak itu. Pak Kiai sempat kaget karena di dalam tubuh anaknya Bu Wahyu itu sudah dipengaruhi oleh sosok gaib yang didapat dari salah satu pantai yang Bu Wahyu kunjungi. Sosok gaib itu memang sangat suka dengan anak kecil, sehingga sosok gaib itu kalau sudah menempel tidak mau keluar dan perilaku anak ini akan terganggu secara psikologisnya. Karena sosok gaib ini sebangsa jin yang memang suka sekali masuk ke tubuh anak-anak kecil. Sosok itu yang dinamakan Jin Ummu Sibyan. Kerja jin tersebut tak lain tak bukan adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak serta wanita yang hamil. Jin Ummu Sibyan memiliki wajah yang mengerikan dengan mata satu yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Mungkin waktu itu bertepatan dengan waktu yang kurang lebih tepat dan melihat anaknya Bu Wahyu yang dalam keadaan tidak terkontrol, membuat jin itu sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh anaknya Bu Wahyu. Anaknya ibu ini benar-benar sangat kelelahan sehingga tubuhnya lemas, dan pengaruh dari jin ini yang menguasai tubuh anaknya ibu sehingga dia menangis terus. Saya akan mencoba menetralkan pengaruh gaib yang ada di tubuh anaknya ibu. Ibu bapak juga jangan biarkan sang anak melihat arah yang sering ditunjuknya, ujar Pak Kiai. Dengan keadaan anaknya Bu Wahyu yang ditengkurapkan, Pak Kiai membacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Anas. Setelah bacaan itu selesai, ditiupkan ke ubun-ubun anaknya Bu Wahyu sampai anak itu berhenti menangis. Wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku. Tubuh yang sudah melemah, tangisan yang meredah anaknya Bu Wahyu dibaringkan. Anak saya bagaimana keadaannya Pak? Tanyanya dengan khawatir. Tenang, semuanya ini kondisi fisik aslinya anak ibu sedang lemah karena sudah 2 hari ini anaknya ibu dalam pengaruh jin.
Jadi secara fisiknya yang digunakan untuk beraktivitas dipengaruhi oleh sosok gaib. Jadi wajar saja kalau anaknya ibu yang masih kecil ini fisiknya jadi lemah. Tapi yang penting istirahat cukup dan jangan digendong dulu. Dalam waktu setengah jam, anaknya Bu Wahyu kian membaik. Sebaiknya sebelum berangkat kemanapun, berdoalah meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti jin dan setan yang sering mengganggu. Dan waktu maghrib tiba itu hendaknya menutup pintu rumah. Ikhtiarlah, cepat atau lambat, sembuh atas kuasa Allah gangguan jin yang kerap terjadi dengan kondisi anak sering menangis di waktu malam hari akan sirna. Pada dasarnya, energi jin itu kalah oleh energi manusia karena manusia itu makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Hal ini mungkin tidak cukup menonjol, tapi ketahuilah bahwa anak yang diganggu oleh jin sangat tidak wajar ketika makan. Biasanya juga akan sulit untuk diam. Singkat ceritanya, setengah jam anaknya Bu Wahyu tersadar dengan rengekan anaknya yang meminta air minum. Maaf Bu, sebelum dikasih susu, mohon maaf, ini air mineral yang di dalam botol ini, coba sedikit dimasukkan ke botol susu. Semoga bisa melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal-hal gaib atau jin yang sudah mengganggu anaknya ibu. Setelah penanganan, anaknya Bu Wahyu yang sudah tenang ditidurkan di kamar. Namun saat Pak Kiai ini masuk kamar, benar saja sosok gaib yang berasal dari pantai ini mengikuti anaknya Bu Wahyu sampai rumah. Bahkan dia sudah menempati pintu kamar anaknya Bu Wahyu. Maaf Pak, Bu, sebaiknya kamar ini jangan digunakan untuk tidur dulu, karena sosok gaib ini menempati kamar anak ibu. Dan untuk kedepannya, Bu Wahyu sekeluarga perbanyaklah beribadah dan adakan pengajian di rumah ini. Baca surat Al-Baqarah, surat-surat pendek. Jangan tempati kamar ini untuk tidur, tapi tempati kamar ini untuk beribadah dan selalu dibersihkan. Pak Kiai pun membacakan doa-doa ruqyah yang tujuannya untuk mengusir sosok gaib tersebut. Kalau ada apa-apa kabari saya Pak, Bu, saya permisi dulu, ujar Pak Kiai. Sebelum Pak Kiai ini pulang, etika baik Bu Wahyu sebagaimana rasa terima kasihnya dengan memberikan sedikit rezeki untuk Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ini ada sedikit rezekinya dari saya. Sama-sama Bu. Tapi mohon maaf, bukannya saya menolak rezeki, saya ikhlas membantunya kok. Saya melakukan seperti ini semua ini karena Allah SWT, bukan mengharapkan sesuatu dari keluarga Bu Wahyu. Jadi mohon maaf, bukannya saya menolak Bu, saya ikhlas, saya yang bersyukur. Setidaknya saya sebagai manusia bisa membantu apa yang sudah dititipkan kepada saya, agar bisa bermanfaat untuk lingkungan saya, ujar Pak Kiai. Baik Pak Kiai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, karena Pak Kiai sudah meluangkan waktu untuk membantu keluarga saya Pak, jawab Bu Wahyu. Singkat ceritanya, keadaan anaknya Bu Wahyu yang sudah membaik dan saran dari Pak Kiai pun setiap harinya dilaksanakan oleh keluarganya Bu Wahyu. Sholat 5 waktunya tidak pernah tertinggal, mengaji bersama di dalam rumahnya pun sering dilakukan. Sosok gaib yang mendiami kamar anaknya pun sudah tidak lagi mengganggunya. Dengan adanya hantu yang menghuni beberapa tempat, terutama rumah tetuanya, kita akan merasa terganggu jika mereka memiliki sifat yang jahat. Oleh karena itu, perlu diadakan pengusiran hantu jika kalian merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Ada cara yang setiap orang bisa melakukannya, yaitu dengan menggunakan media khusus disertai doa. Tentunya harus disertai keyakinan dan juga disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.